Sewaktu hari Sabtu lalu kami menjumpai Arzetti Bilbina di acara ulang tahun anak pertamanya Bagas, rasanya tak percaya ketika kami mendapat kabar bahwa Arzetti yang biasa dipanggil Z telah melahirkan. Menariknya proses persalinan di Rumah Sakit Medistra ini terjadi sehari setelah tanggal 11 Maret, hari ulang tahun Bagas. Lagi-lagi Z dan Aditya Setiawan dikaruniai bayi laki-laki. Alhamdulillah ya, walaupun kelilit tali pusar, pecah ketuban, udah nggak ada pelum. Rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi menuai polemik yang terus memanas. Tak hanya di jalanan, perdebatan juga pernah mewarnai rapat dengar pendapat antara para seniman dengan pansus DPR. Ketika itu Inul Daratista tersudutkan atas kata-kata Rhoma Irama. Penderitaan Inul seolah diperjuangkan oleh rekan-rekan artis lainnya yang turun ke jalan menolak RUU anti pornografi dan porno aksi tersebut. Lantas bagaimana reaksi Inul? Apakah ia juga menolak RUU tersebut jika nanti jadi diundangkan? Kalau langkah saya sih sekarang sudah diam, bersabar kita nunggu keputusan akhirnya bagaimana dan, ya apa ya, saya ngikut aja deh karena saya kecil artinya buat mereka-mereka semuanya gitu. Apalah artinya Inul Daratista sih gitu, cuman kalau saya ngikut aja deh sekarang maunya bagaimana. Saat ini beberapa pasal yang syarat kontroversi tengah direvisi. Selain berbau anti kesetaraan gender, banyak kalangan menilai RUU tersebut mengekang kebebasan berekspresi. Jika hak berekspresi diperketat, bisa-bisa Inul Daratista harus ekstra hati-hati dengan goyang ngebornya. Kalau bisa, bukan saya membela diri sendiri tapi bukan, saya membelain teman-teman, tapi yang wajar sajalah. Kita hidup ini, memang hidup yang heterogen ya, masyarakat Indonesia ini bermacam-macam adat dan istiadatnya. Tetapi kalau kita terlalu, mempakemkan diri bahwa semua harus A semua, itu kan juga nggak bisa ya. Jadi cuman itu aja yang saya minta, mudah-mudahan jangan terlalu egois. Saya juga nggak tahu batasan-batasannya sampai sampai di mana, mungkin, saya juga belum jelas. Kita tunggu aja nanti kalau seandainya terlalu mengungkung ekspresi kita sebagai orang-orang entertainer ya mungkin, bisa minta tolong buat DPR direvisi kembali gitu. Pemirsa, pada hari Minggu yang lalu, tepatnya tanggal 12 Maret, Arzetti Bilbina berhasil melahirkan dengan selamat anak keduanya. Tentunya Mbak Arzetti dan suaminya sangat bahagia, terlebih karena persalinan keduanya ini pemirsa katanya mereka sangat istimewa. Nah, istimewanya di mana? Tahan dulu rasa penasaran Anda pemirsa karena kami punya satu berita yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Yaitu kekocakan dari akting Mat Solar ketika dia harus berhadapan satu kamera dengan Ririn Dwi Ariyanti. Nah, kocaknya seperti apa? Kita simak bersama liputannya berikut ini. Sebuah sinetron komedi religius untuk pertama kalinya hadir di layar RCTI. Sinetron berjudul Bang Jagur mulai ditayangkan esok hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bang Jagur yang diperankan oleh Mat Solar merupakan tokoh sentral dalam sinetron ini. Ia dikisahkan sebagai penjual buku keliling yang mampu memecahkan solusi orang dengan bijak. Selain Mat Solar, Ririn Dwi Aryani juga ikut membintangi sinetron ini. Pesan-pesan moral dan agama yang diusung dalam sinetron Bang Jagur dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat tanpa memandang suku maupun agama. Karakternya saya ya orang ya itu tadi karakternya itu dia itu orang biasa yang punya pengetahuan belajar berdasarkan otodidak dari baca buku, bukan dari pendidikan formal. Saya tidak memandangkan yang lucu, tapi memang situasionalnya secara keseluruhan itu lucu. Aku tuh bintang tamu sebenarnya kan di Bang Jagur, ada muncul di nggak di setiap episodenya, jadi tergantung permasalahannya. Jadi saya ini anak bupati sebagai Manisa Ayu dan ini pacarnya Irfan Hakim, Jay. Dia itu, mau melamar anak bupati ceritanya, cuman karena dia bingung seperti apa, dia orang Betawi, anak bupati Jawa, dia berpikir yang kayak terlalu, anak bupati yang terlalu, istilahnya terlalu, terlalu inilah, terlalu terlalu feodal lah, yang terlalu gimana. Jadi, dia bingung banget dan dia menanyakan sarannya pada Bang Jagur. Sinetron ini belum belum banyak ya di Indonesia, apalagi kalau yang mengklaiming bahwa ini adalah sinetron komedi komedi religius. Itu belum ada sih, saat ini yang tayang nggak ada, terus terang. Nah,
Kenapa sinetron ini konsepnya adalah bagaimana kita menampilkan cerita-cerita keseharian masyarakat, kemudian unsur komedinya kuat, tapi sebenarnya pesan-pesan moral keagamaannya juga kuat. Tapi saya yakin sinetron ini tidak hanya bisa dinikmati oleh orang yang Muslim. Sewaktu hari Sabtu lalu kami menjumpai Arzetti Bilbina di acara ulang tahun anak pertamanya Bagas. Rasanya tak percaya ketika kami mendapat kabar bahwa Arzetti yang biasa dipanggil Z telah melahirkan. Menariknya, proses persalinan di Rumah Sakit Medistra ini terjadi sehari setelah tanggal 11 Maret, hari ulang tahun Bagas. Lagi-lagi Z dan Aditya Setiawan dikaruniai bayi laki-laki. Alhamdulillah ya, walaupun kelilit tali pusar, pecah ketuban, udah nggak ada pelumasnya lagi, tapi alhamdulillah semuanya sehat, semuanya lancar, dan alhamdulillah bisa normal ya dok ya. Dan yang paling surprise banget, ini pertama kali gitu ya, kita di ruangan tempat istirahatnya aku, itu tempat dilakukan di room in, proses persalinannya sendiri di kamar ya dok ya. Baru sekali ini, dan dokter juga idenya yang yaudah kita ke kamar, akhirnya kayak pemotretan aja, semua perlengkapan ada di situ gitu loh. Itu untuk sesar, untuk segala macam udah disiapin semua ya dok ya. Itu loh, alhamdulillah juga gitu, karena memang pertama kali juga ya di rumah sakit dan di Indonesia kayaknya ya. Iya dok ya, pertama kali ya. Punya dua anak laki-laki yang tak berbeda jauh usianya punya keuntungan tersendiri bagi Z. Bayangkan saja, setiap tahun ia bisa merayakan ulang tahun anak-anaknya secara bersamaan. Penghematan kan? Ngomong-ngomong, si jagoan cilik ini diberi nama apa ya? Namanya Dimas gitu loh, panjangannya belum ya, belum. Oke, Dimas Baskoro ya. Dimas Baskoro, tapi belum pasti. Panjangnya? Pemirsa, di akhir Maret nanti, Marcella Zalianty akan tampil satu panggung dengan seniornya di kancah teater, Reza Hetapi, dan juga berada di bawah arahan sutradara Sujiwo Tejo. Nah, rupanya penampilan pertama Marcella di atas panggung teater ini gak bisa kita anggap enteng loh pemirsa, karena dia langsung main dengan 2 dedengkot teater. Jadi wajar saja jika Marcel mengatakan bahwa dirinya ingin tampil total, termasuk ketika dia harus melakukan adegan ciuman yang menurut Sujiwo Tejo, sampai deg-degan ngomongnya pemirsa karena sangat menggairahkan, namun mengharukan juga. Nah, seperti apa ciuman tersebut dan apakah Marcella nggak takut nih jika nanti dia diprotes karena porno aksi? Untuk lebih lengkapnya kita simak jawaban Marcella Zalianty berikut ini. Sebuah pertunjukan teater berjudul Freaking Crazy You hasil kerjasama Eki Dance Company dan Tikar Productions tengah dipersiapkan oleh Sujiwo Tejo. Pementasan yang rencananya akan digelar selama 4 hari dimulai sejak tanggal 29 Maret ini turut mengikut sertakan Marcella Zalianty dalam jajaran pemainnya. Sebagai aktris yang baru pertama kali menginjakkan kaki di panggung teater, apalagi harus berhadapan dengan sutradara nyentrik seperti Sujiwo Tejo, tampaknya Marcella harus berakting lebih berani agar adegan ciuman yang tertera dalam skenario berhasil ia perankan dengan baik. Kalau di sini adegan ciumannya itu dibebaskan ya, dalam arti di skrip memang ada, tapi tergantung gimana kitanya berdua ngebawainnya. Kalau misalnya dialog kita berdua akhirnya bisa membawa sampai situ, silahkan. Tapi kalau misalnya dialog kita berdua ternyata larinya nggak enak untuk sana, untuk sampai ciuman atau segala macam, kita nggak perlu ciuman. Jadi di sini nggak dipaksakan, dimutlakan harus ciuman apa-apa gitu, nggak pernah kayak gituin. Saya siapkan juga Freaking Crazy You ini sebagai respon terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi, karena saya termasuk yang nggak setuju itu. Nanti di dalamnya akan ada banyak tarian, ada adegan ciuman juga. Marcella dan kawan-kawan yang mungkin bagi sebagian orang dianggap erotik. Freaking Crazy You mengangkat cerita tentang generation gap yang terjadi di kehidupan anak-anak muda masa kini dengan orang tuanya. Kalau akhirnya ada adegan ciuman, sementara sedang ada perdebatan tentang hal-hal yang berbau pornografi dan porno aksi. Setelah adanya rancangan undang-undang anti pornografi dan porno aksi, bagaimana tanggapan Marcella?
Enggak, kalau aku rasa ini nggak ada kaitannya sama porno aksi dan pornografi deh. Di pentas ini nggak ada kaitannya sama sekali sama itu. Aku terus terang ya Mbak, aku nggak bisa komentar banyak karena aku belum melihat secara langsung buku peraturan undang-undang yang akan dibuat gitu. Aku baru hanya mendengar dari beberapa pihak, mendengar aja. Dan kalau buat aku yang ciuman di tengah jalan, di pinggir jalan didenda 50 juta ya kalau nggak salah, terus pakai baju yang kelihatan dadanya di mall, tank top apa nggak boleh. Kalau aku ngelihatnya agak nggak make sense too much ya gitu karena kalau menurut aku pribadi masih banyak masalah negara, masalah nasional, masalah politik yang harus diselesaikan di negara ini dibanding ngurusin hal-hal seperti itu. Rey Sahetapi rupanya ikut